Tarik Bambang. Ini Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua, oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua, oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Ada berita, satu kontainer minyak goreng disita, hendak diekspor ke Hong Kong. Nah, ini ketangkep satu kontainer. Coba lebih detail lagi nih Pak Aparat, bisa jadi banyak kontainer yang udah berangkat entah kemana. Penyamun atau mafia minyak goreng itu pantas aja susah ditangkep. Mereka mandi sehari 3 kali pakai minyak curah. Katanya biar licin kalau mau ditangkep. Kayak belut kan ya. Ya, ada kabar juga di Depok. Digerebek atas laporan warga sebuah pabrik pengemasan ulang minyak goreng yang dilabeli dengan merek 212. Aduh, dan konon itu yang punya itu salah satu anggota DPRD dari Partai Demokrat. Bukan, Partai Gerindra. Ya, Demokrat sih udah ya, anaknya kemarin. Pinter banget ini ya, nunggang momen ya kalian ini. Pemerintah lagi urus bangsa karena COVID, kalian demo kerumunan dan sebar hoax anti vaksin. Pemerintah lagi berupaya mengendalikan tata niaga minyak goreng. Kalian enak aja ngemas minyak harga 11.000 dengan harga yang lebih tinggi. Antum ikutan jadi mafia. Juga beredar kabar ketegangan antara Rusia dan Ukraina berimbas pada naiknya minyak nabati dunia. Hal ini karena kedua negara tersebut adalah penghasil minyak nabati dan bunga matahari. Menteri Perdagangan dan Perindustrian Muhammad Lutfi sebut ini adalah salah satu sebab tingginya harga minyak goreng. Benar begitu nih Pak Lutfi. Ada kesan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tidak bisa menyelesaikan masalah tata niaga minyak goreng. Ia terlihat kikuk kesana kemari dengan beberapa kali pernyataan blunder. Ini menteri nggak bisa kerja atau ada tekanan besar yang membuat dia jadi terlihat bodoh dan tidak solutif. Ganteng loh padahal. Mungkin dua-duanya. Antara nggak antisipasif alias nggak punya planning apa-apa terhadap prediksi apa yang akan terjadi soal minyak goreng ini seiring perkembangan isu lokal dan global. Atau memang dia baru tahu ada mafia penjualan atau distribusi minyak goreng yang membuat dirinya jadi terlihat pucat pasi setiap jumpa pers kasus kelangkaan minyak goreng ini. Kasian sih ya. Menteri Perdagangan jiper alias ketakutan melihat kenyataan ternyata ada mafia-mafia yang punya peran dalam peredaran dan kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Bener nggak begitu? Kita nggak tahu ini. Belum ditangkap sih. Kemarin Menteri Perdagangan akhirnya datang ke DPR. Setelah diancam itu ya. Bisa jadi setelah Pak Jokowi memerintahkan Pak Lutfi akhirnya datang ke DPR dan menjawab semua pertanyaan DPR. Dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI, Menteri Perdagangan itu bilang stok minyak goreng kemasan cukup dan pemerintah melakukan subsidi minyak goreng curah. Dua hal penting. Si Lutfi ini juga minta maaf karena tidak bisa mengatasi polemik minyak goreng serta mengontrol sifat manusia yang rakus dan jahat. Menteri Lutfi menyatakan tak akan menyerah menghadapi mafia pangan. Good. Termasuk minyak goreng. Ia mengakui wewenang Kementerian Perdagangan terbatas untuk mengusut tuntas kejahatan mafia dan spekulan minyak goreng. Kalau menterinya begini, ya terpaksa Jokowi lagi yang harus turun tangan. Aduh ya. Dalam rapat kemarin, Pak Lutfi ini atau Menteri Perdagangan ini mencabut peraturan Menteri Perdagangan nomor 6 tahun 2022 yang mengatur harga eceran tertinggi minyak goreng sawit ini. DPR gaduh. Wakil Ketua DPR-nya Supri Dasko memandang langkah Menteri Perdagangan yang mencabut Permendak nomor 6 tahun 2022 ini mengatur harga eceran tertinggi ini dinilai tidak tepat.
Meskipun kita nggak tahu, bisa jadi ini strateginya Jokowi untuk membuat ular beludak alias mafia-mafia itu terlihat batang hidungnya atau batang lainnya. Iya, Pak Jokowi adalah master kalau soal strategi ya. Dan benar saja, setelah harga eceran tertinggi dicabut, maka berlakulah hukum permintaan barang. Sekarang minyak goreng meluap di pasaran. Banyak banget. Melimpah ruah. Waktu konten ini saya buat, harganya masih kisaran 25 ribu rupiah untuk minyak kemasan. Wow, mahal banget. Iya. Dan saya yakin seiring ketersediaan minyak goreng yang kembali melimpah, ditambah makin normalnya jumlah pembeli yang tadinya heboh dan panik, harga akan semakin turun dan kemudian stabil. Ini ilmu ekonomi yang sederhana sebenarnya kan. Nah, khusus konten kali ini, di weekend ini, saya sampai ke pasar beneran. Ini liputannya. Ya, ini saya di Pasar Buncit. Bu, minyak udah banyak ya, Bu? Minyak udah aman? Udah aman? Hah? Oh, minyak curah, bukan yang botolan itu? Belum Pak, berpaman Pak. Oh, harganya masih tinggi? Mahal? Oh iya. Berapa? 28. Kan katanya harus 14 ya, tapi sampai 28 ya. Oh iya, lumayan lah yang beli udah ada ya? Ya alhamdulillah ada Pak. Ya nanti pelan-pelan pasti turun lagi. Iya, mudah-mudahan Luar Pak, biasa. kasihan uang. Kenapa, Pak? Iya pelan-pelan, kasihan tukang gorengan. Orang gorengan dagang semua. Dagangnya semua lah. Orang dagang, orang gorengan. Tukang cireng, bala-bala, ya? Iya. Waduh. Gorengan naik. Tapi hari ini sudah, kalau stok sih banyak ya? Cuman pembeli... Tahu tuh akhir-akhir kayaknya belum. Oh, cuman pembeli ada belum lagi. ini ya? Iya. Ya. Minyaknya nggak dipajang, Pak? Karena minyaknya minyak ini ya, minyak curah ini ya? Oh, banyakan ini nih. Iya minyak curah itu Ini berapa nih segini nih? Sekilo? 20 Seliter ya? Kak, kilo. ini sekilo? Kilo. Sekilo 20.000. Ini kalau harga normal berapa sih? Kalau nggak ada masalah itu? 15. Goceng naiknya. Tapi yang penting barang ada ya, udah goceng, udah naik goceng nggak ada lagi. Oke, barang ada. Oke lah, kalau Tukang gorengan pada demo itu. wah, tukang gorengan demo kasihan, kita nyari ubi susah. Thank you ya, makasih Pak. Iya, baik. Nah, kita masuk ke dalam, ini Pasar Buncit. Wah, ini luar biasa, ini pasar di Jakarta Selatan. Belum ada perhatian dari mungkin gubernur ya, jadi pasarnya masih kurang-kurang bersih. Ya, kita coba masuk ke dalam. Ya. Wah, ini kita cari yang bagian sayurnya ya. Wow. Ini buat yang belum pernah masuk ke pasar nih, lihat. Nah, kita cek ke dalam. Nah, ini sembako nih yang paling sering. Assalamualaikum. Minyak aman, Be? Minyak? Aman, Stok banyak ya? ya adalah banyak mah enggak. Oh, tapi harga Ya oke, udah agak mendingan ya. Yang beli sudah mulai banyak? ya belum. Oh, belum. Justru begitu harga mahal, nggak ada yang beli. Justru ketika harga mahal nggak ada yang beli. Nggak ada yang beli. Kayak tukang gorengan gitu kan belanja di tempat-tempat kayak gini nih. Udah pada balik belum tuh? Ah, tukang gorengan justru pada sekarang ngeluh, bos. Waduh. Mau naikin bingung. Iya kan gorengan harganya segitu-gitu ya. Naikin dikit nggak ada yang beli. Iya, karena gini, apa namanya, dia dari harga 1.000 mau naikinnya tuh bingung dia, karena yang belinya juga sekarang Iya. 5.000, 1.000. Kalau kita naikin jadi 1.500 orang mikir juga ya. Betul, udah yang belinya juga paling 5.000 gitu. Tapi minyak ada nih ya, sudah ada lah. Kalau kemarin kan Ada. kemarin kan sudah mahal nggak ada barang. Sekarang sudah mulai ada, tapi harga masih berapa nih? Tinggi. Sekilo apa seliter? Sekilo? Seliter itu sekitaran 24. Itu curah atau Yang kemasan? kemasan. Kemasan. Iya. 24. 2 liter yang merek biasa ya, kalau bukan merek yang kayak Tropika, Sun, 48 lah, 47. Oh, itu yang ini ya, yang 2 liternya. yang 2 liter. Yang premium lah. Kalau yang premium harganya segitu. Tapi yang
Yang reguler. Yang reguler ya? mahal. Oh. Mahal itu sekitar 54 tuh di Alfa itu. Oh, itu sih berkelas lah ya. Sanko, Bimoli kayak gitu-gitu ya. Bimoli, terus Tropical. Gitu. Tropical itu harganya 54-an, 2 liter. Ya, yang 2 liter. Oh, kalau yang seliteran di sini sekitar 20-24. 4 lah. 24.000. Ya. Oke. Ini pasar sayurnya sebelah mana yang jual sayur? Tengah. Sebelah situ? Di tengah, cuman ya karena udah sore gini Ya udah habis ya. Terus pagi. Iya. Ya Be, ini menyuarakan masyarakat. Siap. Makasih, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Waduh guys. Minyak. Berapa harganya? Masih mahal? Bu, minyak? Melonjak? Tapi barangnya ada? Mbak? Kalau kemarin kan udah jarang mahal. Ya gitu kan? Sekarang juga masih susah. Oh, barang masih susah? Datang. Belum ada datang. Tapi di luaran tuh lagi banyak katanya, karena harganya sekarang dibebasin. Kalau kemarin kan pemerintah ngasih batasan 14.000 paling mahal. Sekarang katanya dibebasin. Cuman ada yang 24, ada yang 20. Kalau ini jualnya yang curah atau yang kemasan, Bu? Curah. Masanya nggak ada. Karena kemasannya nggak ada. Kalau ada harganya tinggi. Tinggal 50.000. 54.000 tadi saya tanya. Oh iya. 54.000. Kayak apa Bimoli apa ya? 2 liter. Bimoli belum ada. Bimoli belum ada barangnya. Kalau Bimoli Tropical Kalau di sini curah juga jarang. sudah baru datang kemarin. Oh, kemarin baru mulai datang. Berapa Bu curah? Sekilo atau seliter? Kilo 20. Yang curah ya. Kalau nggak ada kejadian kayak kemarin langka gitu, berapa biasanya sih normalnya? 16. Ini bentar lagi puasa, bisa naik lagi nggak tuh? tahu, makanya nggak berani itu banyak. Stok? Takutnya ini apa? Naik tahu-tahu turun. Oh. Kemarin kan gitu. Tahu-tahu naik. Oh gitu, jadi nggak berani nyetok juga ya. Itu yang nyetok malah yang setan-setan itu nimbun-nimbun tuh kurang ajar tuh, itu jadi mahal. Iya. Kita mah ya ada Oh. dijual. Oh, apa tuh ditangkepin tuh yang bikin susah ya. Nanti naiknya terlalu ini tinggi banget sih. Terlalu tinggi banget. Yaudah ya, makasih Bu, makasih. Ya itu tadi hasil penelusuran saya terhadap ketersediaan minyak, keberadaan minyak goreng di sebuah pasar, namanya pasar Warung Buncit. Pasar Warung Buncit di Jakarta Selatan. Ada sebagian yang sudah punya stok khususnya minyak curah, ada juga sebagian yang belum ada. Harganya variatif, yang curah itu 20-21.000 per kilo diplastikin gitu, sementara yang masih paketan, yang minyak yang curah yang paketan, yang sudah kemasan itu variatif. Yang bermerek 2 liter harganya 50-54.000. Sementara yang biasa harganya 24.000 per liter. Salam beletak dari Buncit. Nah, lihat kan tadi saya ke pasar. Pasar namanya Pasar Warung Buncit, nama pasarnya itu di Jakarta Selatan, ya di daerah Jakarta Selatan. Nah, saya ketemu berapa karena videonya cukup panjang, mungkin dipotong sedikit saja. Tapi pada intinya adalah bahwa minyak itu sudah mulai tersedia di pasaran. Nggak seperti kemarin memang harga mahal tapi barang nggak ada. Sekarang harganya masih tinggi, ya, tapi barang sudah tersedia, khususnya minyak curah ya. Nah, Pak Jokowi akhirnya kan turun tangan ya. Menteri diminta tarik aturan harga eceran tertinggi. Ternyata mafia-mafia ini lebih menguasai pasar. Ketika keran harga minyak goreng diputar maksimal 14.000 ya per liternya itu, mereka pura-pura nggak dengar. Mereka pura-pura budeg. Mereka, mafia-mafia itu menahan ratusan ribu ton minyak goreng demi cuan yang lebih banyak. Ini memang bukan masalah sepele ya. Saya yakin Jokowi yang memang sudah tidak ada kepentingan soal pilpres ke depan bakal sikat mafia-mafia yang telah mengganggu acara makan bala-bala dan gorengan rakyat itu. Mafia-mafia itu tidak menyadari betapa acara nongkrong di pos ronda jadi garing karena nggak ada gorengan lagi.
Mafia-mafia itu juga nggak paham karena harga berbagai makanan jadi naik. Terutama yang menggunakan minyak goreng seperti tempe goreng, telur dadar, nasi goreng, sambal ati, kerupuk 2, es teh 1. Jadi semua berapa, Mbak? Saya jadi nggak di warteg ya. Demikian Oposisi 69 FM edisi weekend kali ini. Selamat liburan Sobat Oposan semua. Jangan lupa nanti malam untuk jilat bawahan, tekan atasan. Bletak! Tarik Bambang! Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya.